Good morning, everyone. Thank you for being here today. We are so excited to share our idea with you today. Thank you for giving us the opportunity to speak today. We hope you're all doing well and ready to learn. Today, we will be talking about an important topic. Before we begin, let us introduce ourselves first. My name is Kimberly Teresia Avero. Hello, Zozoman. My name is Linda Tanika Azam. 大家好，我的名字是 Felicitas Dikiasuki Maranatha. Kami dari SMK Farmasi Sekesal Hangtua Surabaya Berkarakter, unggul, terpercaya. Let's go! Pada hari ini, topik yang akan kita bawa mengenai pemanfaatan kompor panel surya untuk destilasi bunga kenanga sebagai toner wajah. Sebelum lanjut pada prosesnya, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan. Langkah pertama, kita akan menempelkan stiker krom pada kompor panel surya sebagai reflektor. The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Ini adalah kompor panel surya yang saya bangun dengan besi holo dengan ukuran 50 x 50 x 3 mm. Di bagian tengah terdapat tempat untuk wadah pemanas menggunakan besi holo dengan ukuran 40 x 40 x 3 mm yang sangat kokoh dan tahan panas. Agar kompor ini dapat mengikuti pergerakan matahari, saya menambahkan mekanisme rotasi untuk solar tracking. Dengan sistem ini, arah pantulan cahaya bisa terus tepat mengenai titik pemanas sepanjang hari. Seluruh rangka dilapisi cat besi tahan panas untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu tinggi dan cuaca luar ruang. Untuk penyatuan struktur utamanya, saya menggunakan teknik pengelasan agar hasilnya lebih kuat dan rapi. Dengan kombinasi komponen ini, kompor panel surya mampu mengumpulkan panas matahari secara maksimal dan memberikan efisiensi pemanasan yang lebih baik. Di video kali ini, saya mau menunjukkan peralatan yang akan saya pakai dalam proses destilasi minyak asidi dari bunga kenanga. Jadi sebelum mulai, saya mau menunjukkan satu persatu alatnya yang akan saya pakai. Yang pertama, ini merupakan kompor panel surya yang menjadi sumber utama panas. Lalu selanjutnya, panasnya nanti akan menguap di panci presto ini. Lalu selanjutnya, di sini ada selang pendingin, selang silikon tahan panas, wadah penampung, dan juga Erlenmeyer. Bisa dilihat, di sini air mulai mendidih dan mengeluarkan buih-buih. Nah, di sini ada silikon tahan panas yang gunanya untuk menjaga keamanan supaya tidak ada bahan yang meleleh atau berubah aroma. Lalu selanjutnya di sini ada selang pendingin yang diselimuti air dingin, gunanya yaitu untuk mengubah uap menjadi cairan. Nah, dari proses destilasi ini akan menghasilkan sebuah cairan yang dinamakan hydrosol yang akan ditampung dalam wadah Erlenmeyer. Sebelum kita ke tahap proses destilasi, yuk kita cuci terlebih dahulu bunga kenanganya.
Setelah bunga kenangannya sudah dicuci, yuk kita lanjut ke proses distilasi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap paling seru dari destilasi sederhana ini. Barusan, saya menyalakan pemanasnya, dan kita tunggu untuk beberapa menit. Nah, coba lihat ini. Uapnya mulai keluar pelan-pelan. Kelihatan kan? Uap panas dari bunga dan aquades tadi mulai naik lewat pipa. Awalnya tipis banget, kayak kabut kecil, tapi makin lama mulai stabil. Ini tandanya proses penyulingan sudah berjalan dengan benar. Kalau kalian perhatikan, uapnya bergerak ke arah selang pendingin. Di bagian itulah nanti uap akan berubah menjadi cairan. Hal ini disebut proses kondensasi. Dan sebentar lagi, tetesan pertama biasanya mulai muncul di ujung selang. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Aromanya juga mulai tercium. Wangi kenangannya mulai keluar meskipun masih halus. Artinya, bahan bakunya mulai terurai dan minyak atsirinya menguap bersama uap air. Kita biarkan proses ini berjalan stabil dulu. Yang penting, panasnya konsisten dan sambungan selangnya rapat supaya uap tidak bocor. Kalau sudah lancar, nanti minyak dan hidrosol akan mulai terkumpul di botol penampung. Seru banget lihat uapnya mulai keluar seperti ini. Artinya, destilasi berhasil dimulai. Setelah melakukan proses yang sedikit lama, akhirnya kita sudah selesai melakukan distilasi bunga kenanga ini. Nah, untuk selanjutnya, mari ikutin aku buat lihat hasil akhirnya ya. Oke, sekarang kita masukkan ke alat centrifuge ya teman-teman. Kita tunggu selama 5 menit. Nah, udah 5 menit nih teman-teman. Ini waktunya kita buat mengeluarkan tabung reaksinya ya. Nah, ini sudah mulai terlihat ya, terdapat 2 lapisan. Jadi, yang di bawah ini adalah hidrosol, lalu yang di atas ini adalah minyak asirinya. Namun, ini kita belum mendapatkan minyak asirnya secara murni. Jadi, kita perlu memisahkannya menggunakan alat bantuan yaitu pipet. Mengapa harus menggunakan pipet? Karena pipet ini membantu agar kedua zat tersebut dari essential oilnya dan juga hidrosolnya tidak tercampur lagi. Maka perlu diperhatikan ya, untuk pemisahannya ini harus lebih berhati-hati ya teman-teman. Dari hasil pemisahan kita sudah mendapatkan 2 komponen utama, yaitu ada hidrosol dan juga minyak asiri.
Mereka berdua ini terbentuk karena adanya uap yang naik ke dalam panci distilasi lalu turun menjadi cairan. Ya, cairannya ini berbentuk mereka berdua. Lalu sekarang minyak atsiri ini perlu dimasukkan ke dalam botol yang lebih kecil dan lebih tertutup. Karena sifatnya minyak atsiri ini mudah menguap. Jadi, yuk kita masukkan. Sekarang ini udah selesai ya, kita masukkan semua. Sekarang tutup ya, supaya tidak menguap. Ini kita mendapatkan minyak atsiri sebanyak 10 ml. Sekarang waktunya kita untuk membuat produknya. Untuk selanjutnya saya akan membuat produk yang amat sangat bermanfaat dan mudah sekali dibuat, yakni toner alami khas bunga kenanga. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siapkan hidrosol. Lalu yang kedua yaitu minyak atsirinya dan botol serta label. Toner ini memiliki banyak sekali manfaat, dari yang sifatnya ringan, segar, serta aman untuk kulit karena tidak mengandung alkohol atau bahan kimia lainnya. Selain itu juga dapat menyeimbangkan pH, mengecilkan pori-pori, mengencangkan kulit, menghilangkan sisa kotoran dan juga minyak pada wajah. Lalu tentunya antibakterial ya teman-teman. Kalau untuk aromanya sih, jangan ditanya lagi. Aromanya juga calming. Gak hanya hidrosolnya saja yang memiliki berbagai manfaat, tapi minyak atsirinya juga memiliki berbagai manfaat loh. Dari dapat dicampurkan untuk body lotion, massage oil, atau untuk aromatik seperti untuk parfum alami, parfum tradisional maupun modern. Lalu dapat juga digunakan sebagai essential oil diffuser. Cocok loh untuk relaksasi tidur atau aromaterapi di ruangan. Kalau soal wanginya sih, jangan ditanya lagi ya. Wanginya itu loh, bikin suasana jadi lebih tenang dan nyaman. Udah selesai nih teman-teman. Jadi, ini adalah hasil dari toner yang telah kita buat hari ini. Jadi, untuk pengaplikasian dari toner alami ini, saya akan meminta bantuan kepada teman saya, yaitu yang bernama Gia, akan mengaplikasikannya ke wajahnya. Oke, gimana? Udah tahu kan produk-produk apa aja yang dapat dihasilkan dari distilasi bunga kenanga ini? Meskipun distilasinya ini secara sederhana, tapi dapat menghasilkan banyak produk bermanfaat. Dari mulai hidrosolnya yang dapat digunakan sebagai toner alami, lalu essential oilnya yang dapat digunakan sebagai penambah aromatik pada produk-produk kefarmasian dan juga produk-produk kecantikan. Nah, gimana? Keren bukan? Terima kasih karena telah mengikuti video kami dari awal sampai akhir. Hari ini kita telah melihat kompor panel surya dimanfaatkan sebagai sumber panas ramah lingkungan untuk proses destilasi bunga kenanga. Semoga video ini menginspirasi bahwa energi matahari tidak hanya untuk listrik, tetapi dapat digunakan untuk pengolahan bahan alami seperti ini. Goodbye and see you again. Stay tuned!